Fadli, apa kabar? Sehat? Welcome back, selamat datang kembali. Ini ayah dan juga kedua buah hatinya. Sehat ya? Pakai kacamata semuanya sama. Semuanya sama cantik. semuanya Ini pakai papanya, kacamata. tapi versi cewek. Versi cewek. cewek. Iya benar. Coba, anak 5. Anak 5. Apakah ingat tanggal lahir Zi dan juga Atir? Tanggal berapa? Iya dong, tanggal 16 Mei Nah, 2004. Wih, luar biasa bisa hafal. Ini kembar, Win. Kembar. Laki dan perempuan. Kemarin cowok cewek tapi nggak mirip ya. Gak mirip, tapi biasanya kan kadang gitu kalau misalnya punya Lucu orang ya, tua laki sama kembar, perempuan. kemungkinan anaknya kembar itu Bener. besar ya. Besar kalau cucu, kalau anak langsung jarang. Oh gitu. Tapi gue alhamdulillah gue dapet, Fadlan dapet. Berarti turunan ya Mas Kembar? Kalau misal papanya identik, anaknya punya kembar, nggak mungkin identik kata dokter. Kemungkinan besar nggak identik cowok cewek. Jadi pas gue dapet, makanya dapetnya cowok cewek. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Buat Fadli, Atir dan juga Zi, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Kita mau kasih lihat ya Sobat Ambiar, biasanya kalau punya anak kembar, cowok-cowok, cewek-cewek, ini kan anak kalau beli baju bisa langsung sepaket. Wah ini nggak bisa, soalnya Bener. Ini nggak bisa. Perbedaannya kita akan lihat ketika punya anak kembar, pria dan juga wanita seperti apa sih perbedaan yang dirasakan oleh Fadli dan juga sang istri ini dia. Mei 2004 dikaruniai anak kembar. Saat itu ketika Zi dan juga Atir lahir tuh kalau buat seorang Fadli yang juga punya saudara kembar. Betul. Ada satu ketakutan tersendiri nggak sih? Apalagi kembarnya tuh beda jenis kelamin loh. Pastinya sih pas lagi istri gue lagi hamil itu kan memang beda banget sama hamil anak satu kan. Anak dua tuh besar banget gitu, gue takut banget. Ya ampun, gue takut maksudnya ada apa-apa gitu karena karena gede banget gitu. Dan dari 7 bulan itu istri gue dia bilang gini, apa aku sesar sekarang aja ya? Gak boleh, enak aja gitu ya kan. Iya. Nantilah tunggu emang waktunya. boleh sesar kalau belum waktunya Bang? Kan belum boleh sebenarnya memang kalau nunggu kan dia semuanya ngerasa. ready dulu kan. Dan makanya waktu dia tuh lahir ada dulu zaman itu ada kayak suntik terus yang buat nguatin paru-paru biar lebih cepet. Karena ada kekhawatiran juga anak kembar itu kemungkinan lahirnya lebih cepet karena prematur gitu. Iya. Dan bener aja umur 8 bulan lagi hamil 8 bulan gitu kan. Kita rencananya mau coba ngecek doang ke dokter. Karena dia ulang tahunnya pengennya gue samain sama gue gitu. Pengennya. Dua sesarnya pengennya. Ternyata di bulan Mei itu yang tadinya cuma buat periksa doang, ternyata katanya ada apa yang harus membuat dia sesar hari itu gitu. Di hari Minggu. Wah langsung deg-degan banget kan karena 8 bulan kan. Iya. Ada yang bilang 8 bulan tuh katanya bayi itu muda lagi lah apalah segala macam. Tapi dalam hati kecil nguatin diri lah karena kan mereka juga kemarin udah disuntik buat nguatin paru-paru. Jadi kalau misalnya dia lahir insya Allah udah ready gitu. Terus pas sesar datang ada musiknya tet tet. Beda. Tapi kalau buat seorang Fadli sendiri ada perbedaan tersendiri nggak sih untuk Atir ataupun juga untuk Zi? Karena kan walaupun kembar yang satu perempuan yang satu laki-laki. Kalau kasih sayang mungkin sama ya, Pasti. tapi kalau cara mendidik yang beda. Cara mendidiknya Zi mungkin gue lebih lembut dibandingkan gue ngedidik Atir gitu. Yang laki-laki yang pasti yang lebih keras gitu. Jadi kalau kayak dari mainan dari kecil udah dibedain gitu ya kan. Kecil Zizi mainannya ini, Atir mainannya ini, Atir bajunya ini, Zizi mainannya ini. Walaupun pada praktek di lapangan kadang-kadang mainannya dimainin bareng-bareng berdua gitu. Tuh mainannya ini ibaratnya boneka itu bisa naik mobil ambulan, nguing. Aku kan ceritanya kan lagi ini, lagi bawa ambulannya. Jadi ya kocak lah karena kakaknya laki semua gitu kan. Mereka jaraknya juga nggak jauh sih ya. Jaraknya. Siapa Jauh banget duluan nggak yang sih? tua? Jaraknya 4 tahun, 4 tahun. Jaraknya 5 menit. Enggak maksudnya kamu usia berapa? 20. Kamu? 20. Kan kembar. Lalu, dia belum bangun kayaknya masih kembar. Enggak, tapi masa sih? Ya kan. Lu kemana aja? Ini Ini kembar. Ini kembar. Taruh Abe dari sini langsung tidur lagi ya. Tapi gini, buat Atir sama Zi kan tadi kalian manggilnya Papa atau Ayah? Papa. Papa kan tadi Papa jelasin bahwa memang ada perbedaan khusus yang dilakukan Papa sama Atir dan juga Zi ya kan? Iya. Tapi kalau menurut kalian masing-masing dari Atir sendiri, Papa itu Papa yang seperti apa? Kalau papa kalau ke anak cowok ya, kalau ke anak cowok tuh dia rada galak. Tapi kalau ke aku tuh kan baru punya adik cewek tuh baru-baru ini kan, berapa tahun. Jadi sama berapa tahun tuh bener-bener Zizi anak cewek satu-satunya. Oke. Jadi gak ada tuh yang dibilang katanya rasa kasih sayang sebenarnya disamain. Tapi sebenarnya itu bener-bener ke Zizi semua ke cewek sendiri.
hati. Bukan. Itu yang kamu rasain. Perasaan dia aja. Karena bener-bener dia kayak mungkin cewek sendiri jadi paling dijaga gitu sama papa. Dijaga dalam hal. Ya Semua. lah. Jadi kayak kalau mau misalkan apa-apa mesti adik paling yang utama. dimanjain. Berarti kamu manggilnya adik atau kakak? Enggak, manggil manggil nama aja. karena kan Manggil nama. bareng lahirnya. Iya. Oke, Tapi siapa dulu yang keluar? Dulu. 5 menit duluan. 5 menit. Kalau Fadli sendiri menganut, kan kalau misalnya di Jerman tuh kalau yang lahir duluan itu adiknya. Kakaknya. Oh, Iya, kalau di Jerman tuh yang lahir Kalau di duluan sini? adiknya. Kalau di sini yang lahir duluan kan kakaknya. Kakaknya. Kalau Fadli? Kalau gue tanya dokter, yang mana yang duluan sebenarnya? Yang lahir duluan itu yang di jalan rahim kalau menurut ilmu kedokteran ini nggak tahu ya, kalau misalnya ini sih tolong direvisi, dibetulin. Itu adalah dia yang terbentuk duluan. Oke. Dia yang terbentuk duluan, dia yang berkembang duluan. Jadi yang ini sama nih, tapi ini yang pertama gitu. Jadi yang keluar di jalan rahim itu kakaknya pasti karena dia yang duluan terbentuk gitu. Jadi Zila Jadi Zi kakaknya. Oke, baik. Sebutkan 3 hal. Siapa tahu berbeda. Kalau menurut Atir, 3 hal yang ada dalam pikiran kamu tentang papa kamu. Yang pertama. Galak. Yang kedua. Baik juga baik. Yang ketiga. Yang ketiga seru. Oke. Kalau buat Zi, yang pertama. Perhatian. Yang kedua. Royal. Yang ketiga. Royal. Emang bener kayaknya senengnya sama Zi ya. Anak cewek soalnya, beda lah. Benar. Kebutuhannya juga beda cowok sama cewek. Mungkin juga Tapi anak beda cewek ya itu kok ada galaknya di kamu ya? Ya, karena anak cewek itu kan lebih pakai hati. Jadi harus lebih lembut, lebih berperasaan. Iya memang kami laki-laki nggak punya hati memang. Nggak punya hati kami. Laki-laki itu kan lebih mikir pakai logika dibanding perempuan. Ini kata siapa tidak dengan kami ya? Jadi kalau kalian apa pakai hati dan pakai Pakai logika? hati nggak pakai logika. Oh gitu ya. Tapi begini, Sama Suka dong. dibodohin kak. kan 5 jumlahnya anak ya. Yang kembar 2. Kemudian tapi perlakuan sama yang lain sama atau ada perbedaan lainnya? Sama sih, sama aja. Maksudnya kalau kita sebagai orang tua kita harus mikirin dia bagaimana pendidikannya, bagaimana dia bisa makan, bagaimana dia bisa mendapatkan gizi yang baik, bagaimana dengan kesehatannya, harus mikirin asuransinya kalau tiba-tiba dia sakit atau apa dan lain-lain gitu kan. Jadi benar tadi, banyak anak banyak asuransinya itu benar. Benar kan? Benar kan asuransinya semuanya bayarin semua. Itu harus bayar, wajib, gitu. keharusan. Wajib. Kita nggak mau juga nanti pada saat kita udah berasa diri kita settle, tiba-tiba sakit, akhirnya semuanya habis buat rumah sakit gitu ya kan. Ada yang bilang katanya kalau anak kembar satu sakit, yang lainnya sakit. Itu kalau misalnya dia lagi sakit secara fisik. Tapi kalau misalnya secara pertumbuhan, mental, apakah sama nggak Sama sih? Ada nggak atau perbedaan beda? nggak sifatnya? Kalau sakit bener ya, maksudnya karena mungkin juga mereka dulu kan sampai umur berapa tahun mereka satu tidurnya bareng gitu ya. Jadi pada saat mungkin kita satu kena virus, karena deketan gitu ya, satu drop kena lagi gitu. Atau ganti-gantian, biasanya abis ini sakit, ini sakit gitu. Cuma kalau secara, Kalau sekarang udah enggak sih? sekarang udah enggak, karena kamarnya beda. Bisa. Karena kamarnya beda kan. Oh, tapi kan kalau misalkan kembar biasanya dari hati ke hati itu biasanya kayak ada sama gitu. Ya. Oh enggak? Kalau dia bener-bener ini karena cowok cewek gitu ya. Jadi bener-bener keinginannya juga beda gitu. Suka berantem nggak kalian? Enggak. Mempermasalahkan hal misalkan hanya Kalau masih kecil. kecil dulu sering. Masih kecil. Masih kecil. Kalau Udah gede sekarang nggak ya? Enggak sih. Oke, kalau sifatnya yang dilihat beda antara Zi sama Atir itu apa kalau menurut Fadli? Atir tuh lebih manja, walaupun dia laki-laki itu tapi manjanya minta ampun gitu. Sampai dia punya adik laki-laki baru agak mending tuh. Dulu kalau misalnya mau tidur aja selalu mamahnya dia yang nempel gitu. Makanya kenapa Zi lebih dekat sama gue dulu mungkin karena juga gak kebagian mamanya karena dibagi sama Atir semuanya gitu selalu. Jadi kalau Atir lebih manja, kalau Zi? Dia lebih mandiri. Ah. Dari dia masih kecil mungkin karena dia punya kembaran yang terlalu manja gitu akhirnya dia mencoba untuk dirinya itu segala satu ngelakuin sendiri. Jadi dia tuh lebih mandiri sampai ke bentuk sekarang gitu. Dia juga lebih mandiri untuk itu gitu. Sampai ke bentuk sekarang dan akhirnya tergabunglah dulu ya beberapa waktu yang lalu. Sekarang sudah lulus dari JKT48. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini ya. Teman Altir diketahui banyak yang ngefans terhadap Z. Altir akui kerap ditraktir oleh teman-teman yang idolakan kembaran. Asik. Kalau itu asas pemanfaatan ya Tir. Jadi teman-teman kamu banyak yang suka sama Z. Kalau kayak dulu tuh masih belum, cuman sekarang tuh kayak makin banyak gitu. Banyak banget malah sekarang. Hampir rata-rata dari 10, 6-nya lah. Oh ya, mereka bilangnya gimana? Oh ya, mereka bilang. Oh ya, mereka bilangnya gimana? Artis Korea Iya, betul, cantik betul, ya. betul. Cantik banget. Terus kamu pajekin tuh, kamu pajekin yang suka sama Bukan pajekin, tapi kayak apa ya? Kalau mereka biasanya tuh kayak pengen nyuri hati aku gitu, biar bisa ketemu Zi. wow. Tapi aku, iya, iyain aja. Lama nggak
ke rumah gitu, pengen ketemu sama Z gitu. Tapi kamu bolehin nggak? Tapi nggak tahu ya, ini papanya udah bolehin. Enggak, dia aja udah ngebatasin pagar-pagar pasti dia juga udah kayak gitu. Apalagi sekarang kan dia lagi sambil nunggu pekerjaan kan sekolah pilot dia udah lulus alhamdulillah. Tinggal sambil nunggu pekerjaan dia diterima di mana dia lagi sibuk stream kan. Maaf, apa sekolah apa? Pilot. Aduh jangan gitu jadi sensitif teman aku. Sensitif. Biasa aja ya. Sekolah pilot sekarang. Udah lulus alhamdulillah. Alhamdulillah keren banget. Sekolah pilot. Tapi kalau buat Fadli udah boleh pacaran belum sih? Nanti dulu lah, sabar. Pokoknya gini aja, semua pasti ada waktunya. Dia juga pasti akan ngerasa kapan dia nyaman, pasti itu. Karena kan ya namanya manusia kan punya umur kan bertambah ya. Pasti akan punya pengen teman hidup dan lain-lain. Nanti kita kasih ke dia. Zi, Sayang ya? kenapa kamu pengen pilot? Iya. Kenapa pengen sekolah? Atir. Atir Zi. Tadi katanya Zi yang pengen jadi pilot. Atir. Atir, King Atir. Kenapa kamu pengen jadi pilot, Artir? Aku dulu pengen jadi pilot karena dipaksa dari awal. Jangan dipaksa dong, Mas. Siapa lagi? Mas, jangan dipaksa masukin TNI atau masukin Polri gitu. Ya nggak apa-apa kan pilot juga. Karena Dipaksanya dia tapi dia seneng. Iya, makin lama malah Iya. jadi aku jadi hobi. Oh. Serius, jadi mau? Iya, jadi mau. Oh mau jadi pilot. Ini mau jadi pilot nggak jadi nih sama pilot. Gue yang nggak mau. Iya kamu yang nggak mau. Oke, yang satu pilot, yang satu di dunia entertainment. Jadi buat Fadli sendiri tidak membatasi mereka mau jadi apa terserah. Kalau gue gini, maksudnya gue sebagai orang tua itu hanya bisa memfasilitasi ya. Iya. Ya kalau bicara masalah passionnya anak kemana segala macam kita tuh cuma hanya bisa mengarahkan. Selagi itu baik, oke silahkan. Gitu. Selagi baik itu Papa support. Mau sampai kapanpun Papa support. Gitu. Sampai kamu tercapai cita-cita yang kamu mau gitu. Dan mereka memang passionnya beda dari kecil ini passionnya beda banget gitu. Zil lebih passionnya lebih tertarik ke papanya. Aku mau dong jadi papa gitu. Kayaknya enak banget jadi papa ya gitu. Datang ke acara ketawa-ketawa pulang dibayar katanya gitu. Berarti Zin nanti mau cari calon suami kayak papa gitu ya. Amin aja ya. Sekarang didalamin ya. Oke, buat keluarga Fadli, Atir dan juga Zi, kali ini kita akan coba sekompak apa di antara mereka satu sama lain ya. Kita akan mencoba kekompakan dalam games kekompakan di pagi-pagi Ambia. Silakan buat Atir, Zi dan juga Fadli saling tunjuk satu sama lain. Boleh kita akan berikan pertanyaan. Oh di tengah, aku di tengah. Silakan. Aku di tengah. Oke, jawab ya. Silakan, pertanyaannya boleh ya. tunjuk Fadli. ke Siapa kanan yang atau ke paling sering minta uang jajan? kiri? Oh, Atir. Dia mintanya bukan ke papa, ke aku pun minta juga. Double dia. Atir apa alasannya? Ya, kan kalau laki lebih sering keluar lah ya. Lebih sering main, nongkrong gitu-gitu loh. Kalau cewek kan apalagi Zizi, cewek satu-satunya jarang dibolehin keluar sama papa. Jadi kan Banyak kebutuhan untuk nongkrong sebenarnya. Untuk apa? Biasalah laki-laki Nongkrong ya, beli kopi lah apa gitu ya kan, hangout gitu. Tapi sebenarnya uang jajan sama dong. Mereka berdua. Malah dia udah gak dikasih uang jajan. Karena dia punya sendiri gak mau dikasih uang jajan. Kalau Atir masih dikasih? Masih minta, kadang-kadang katanya lagi streaming lagi banyak gue gak mau minta dia gak apa-apa kan. Oke. Baik, berikutnya. Siapa yang paling sering bermasalah dulu di sekolah? Masalah dua-duanya sih. Dua-duanya. Ada aja laporannya ya? Ada aja laporannya, anak orang nangis lah yang berantem lah. Oh Tapi gitu. walaupun Atir cowok, tapi kadang yang sering berantem justru dia. Itu karena aku Gak apa-apa, cewek. sayang kayak Tante Dewi. Aku dulu masih sekolah sering masuk BP, halo Ibu BP. Sekolah selalu bareng nggak mereka? Sekolah bareng mereka sampai SMP. Satu kelas terus? Enggak satu kelas. TK aja satu kelas gurunya kapok. Karena yang satu ngandelin yang ini gitu. Akhirnya Tapi kamu berantem karena kenapa? Kalau aku berantem, biasanya kalau aku mungkin karena aku cewek, jadi kalau ada cowok yang usil ke aku tuh aku ngerasa tuh, wah ngajak ribut nih, threatening gitu. Kalau cowok sama cowok mungkin Aduh gue bang. Oh jadi gitu ya, kamu nggak bisa tuh digodain sedikit, kamu bawaannya pengen, ngapain lo gitu ya? Iya, biasanya kalau dibilang, apa lo lihat-lihat? Aku gitu. Wih takut banget. Jadi sering dipanggil sama guru BP? iya gara-gara itu, kadang-kadang ini bantuin gitu. Karena nggak suka kembaran diganggu, dia turun gitu. Harusnya jadi anak gue kayaknya cocok. Oke baik, pertanyaan berikutnya.
Siapa yang paling bandel? 1, 2, 3, pasti sih. Atir. Oh, Atir. Kalau Zi itu anaknya penurut banget. Kalau Atir itu gitu, diem dia. Agak kelihatannya diem. Tahu-tahu piring pecah, pajangan pecah. Itu Atir. Piring pecah, pajangan pecah. Iya. Ngapain saya? Terus tiba-tiba TV gua gede-gede gitu, ada buletan. Itu apa? Penes, mungkin ada yang nyambi gitu. Penes, mungkin ada yang nyambi gitu. Cuma kan gua ada sih. Itu yang ngelakuin Atir, ya udah dimain aja lah. Mas Fadli, maaf, piring pecah, pajangan pecah. Itu rumah Fadli apa Dewi Persik ya? Enggak, kalau aku nggak pernah banting-banting barang. Laki-laki yang suka banting barang di rumah gue. Karena gue tahu dong, gimana Wi. cari duit itu susah. Maksudnya Atir itu dia katanya diem, itu sebenarnya dia tuh usil gitu loh. Menghanyutkan, Sampai diam-diam menghanyutkan apa-apa tuh barang-barang kalau bisa dipegang-pegang dijatuhin. Kotak tembok. Tembok nih bagus-bagus itu ada yang dikit doang kecil sobek gitu atau mungkin keletek gitu. Dikeletekin jadi banyak. Jangan sayang barang-barang saya pakai ngajar pakai uang. Iya benar. Alhamdulillah sekarang udah gede udah nggak gitu. Oke. Siapa Ini buat yang para laki-laki lah semua lah. Yes. siapa yang paling jorok di rumah? 1, 2, 3. Atir lebih jorok daripada Joroknya Zi. apa? Kan laki. Enggak juga. Joroknya gimana, Kita Mas? juga laki, enggak jorok. Lakinya jangan sengau gitu dong ngomongnya. Kita juga laki gitu. Kita juga Joroknya kenapa? laki. Atir joroknya kenapa? Atir joroknya kadang-kadang gitu, mandinya telat lama gitu. Terus udah gitu. Kan mandi misalkan kalau pengen kemana-mana gitu. Kalau nggak kemana-mana di rumah doang, nggak usah mandi lah Ya ya. mandi lah tetep. Ya mandi lah, dikit-dikit tetep. mah. Apalagi sekarang tuh kalau lagi streaming lupa sampai pagi kadang-kadang gitu kan. Udah orang mandi dulu baru tidur gitu tanggung gitu ya kan. Enggak ntar baru bangun. Itu juga kalau disuruh mandi baru mandi. Kalau nggak disuruh mandi nggak mandi. Ya namanya juga anak laki, kadang suka begitu ya. Cuman kalau dari Atir kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Ternyata ini ada satu cita-cita Atir yang alhamdulillah dan mudah-mudahan semoga selalu dilancarkan Amin, untuk ya menjadi Allah, amin. seorang PILOT. Dibaca apa Wi? Pilot. Oh wow. Oh bagus banget sayang. Sekolah pilot sudah berapa lama Atir? Udah kelar sih sebenarnya. 2 tahun dia. 2 tahun. Itu momen terbang sama papa mama? Iya sekali. Iya sekali. Baru sekali doang setelah sama mama karena dulu tuh pengen diajak tuh awalnya niatannya ajak Zi juga. Cuman kan pas banget Zi lagi sibuk-sibuknya. Papa juga tiap minggu nggak mungkin ada libur gitu. Jadi nyari jadwalnya tuh kosong. Pas tiba-tiba aku pengen lulus, papa mama mikir lah kita nggak pernah nyamperin anaknya. Nggak belum pernah terbang bareng dia gitu Jadi kan. pertama kali kamu itu terbang bawa Karena kan lokasinya juga jauh nggak deket. Dia sekolahnya di Surabaya, tapi terbangnya itu karena terbangnya bandara kosong di Sumeneb, di Madura, itu jadi dia base-nya di Madura. Dan itu kan jauh banget dari Surabaya ke Sumeneb itu. Nanti lumayan. pas dibawa sama Atir takut nggak? Serem nggak? Nggak, kalau gue orangnya yakin gitu. Ada Aku yakin. co-pilot atau sendiri? Enggak, dia Kamu sendiri? ada instruktur, ada instruktur. Tapi ya dia yang bawa gitu. Iya, Siapa aja yang naik? Gue seneng banget sih. Gue seneng banget. Cuma pas lagi naik Bangga itu gitu ya, Mbak? bangga gitu. Maksudnya dia sekolah, pengen cita-citanya gitu. Cuma pas lagi naik itu dalam hati cuma selalu ngedoain, ya Allah mudah-mudahan cepat dapat kerja deh gitu kan. Istri gue juga kayak gitu sih. Tapi pas turun langsung, istri gue. Oh gitu. Istri gue mual kalau naik Dia kan nggak pesawatnya bisa. kan kecil. Kapalnya mama tuh nggak bisa. Pesawat Apa dia yang kecil. nggak Pesawat tinggi kecil ya? tuh kan pasti kan Lebih goyang-goyang. goyang ya. Wah, kapal laut, istri gue juga gak bisa. Jadi pas kira lagi seneng-seneng, lagi nangis-nangis, seneng gitu kan. Pas turun, buah, minta dia langsung. Tapi di saat landing, kan tidak mudah untuk menjadi seorang pilot. Diterbangkan pesawat sama anak sendiri. Perasaan atau dalam pikiran seorang Fadli ketika alhamdulillah landing landing, dengan ya. selamat oleh sang putra menjadi pilot. Pikiran gini, kalau gue mikirnya alhamdulillah pasti dia bisa gitu. Cuma gue pengen tahu aja nih apakah landingnya bagus atau enggak. Karena kan landing take off tuh nggak berasa gitu. Tapi landing itu kita kalau naik pesawat paling berasa kalau pilotnya sembrono gitu ya kan. Buah atau apa gitu. Dan kemarin pas landing tuh smooth banget. Gue bilang sama istri gue, iya Masya Allah bagus banget Atir landingnya. Kita tuh penumpang tuh seneng kalau landing nggak dibruk, nggak gitu. Bener ya? Ya, Bener, landingnya halus banget, mulus, iya. itu Waktu bagus. waktu halus gitu ya. Kita suka muji pilot Kita loh. suka puji Bener. pilot. Tapi guys, ini juga harus digarisbawahi, ada alasan juga terkadang pesawat kalau misalnya landingnya nggak mulus itu memang karena keadaan yang memaksakan harus memang bumpy landing. Ya kalau lagi mungkin turbulens atau apa Anginnya gitu gede ya. ya pas Anginnya landing gede, ya. betul. Kita juga mau kasih lihat kalau tadi Atir menjadi seorang pilot, kali ini Zi ternyata dia pernah mempelajari hal yang satu ini. Mulai meniti karir menjadi aktris, Zi Asadel ternyata pernah bercita-cita menjadi dokter dan ikut sekolah kuliner. Jadi apa? Cita-citanya pengen jadi apa sayang sebenarnya kamu? Waktu dulu tuh sebenarnya pengen banget jadi
dokter. Cuma ternyata aku tuh nggak gitu bisa darah. Jadi kalau nggak darah tuh baunya lemas. Terus akhirnya suatu hari aku main, tau gak sih yang di Pacific Place yang cita-cita. Oh iya iya iya. Saat itu aku pengen jadi pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran pernah. Pemadam Pengen jadi kebakaran. Dia- Ini dia orang pengen- semua pengen dibakar rumahnya. Dia pengen jadi pemadam kebakaran kan nggak beres banget ya dulu. Cewek gitu ya. Seru dong. Tapi keren loh. Seru. Tapi habis itu ngelihat papa kerja, akhirnya aku pengen di entertain. Kalau aku ngambil sekolah kuliner tuh sebetulnya karena aku itu Biar suka makan. Nah, jadi aku mau ngambil sekolah kuliner tuh aku berpikiran suatu hari aku bisa bikin menu aku sendiri, bikin restoran aku sendiri. Jadi safe gitu ya mungkin ya. Tapi sayangnya karena satu dan lain hal juga Kesibukannya. sibuk dan itu kan praktek banget. Ya. Jadi aku nggak bisa lanjutin dan sekarang jadinya aku kuliahnya yang ngambil online bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah. Jurusan apa kuliahnya sekarang? Sekarang sastra Inggris. Oh wow, sastra Inggris. Di usia berapa sih kamu mulai meyakinkan diri kamu, kayaknya aku pengen kayak papa deh terjun ke dunia hiburan? Dari kecil sebenarnya udah minta sama papa, cuman maksudnya karena aku ngerti sih kenapa papa kayak gini sekarang gitu ya bilangnya. Kalau bisa nanti aja setelah SMA bilangnya, karena kan di umur yang masih muda itu kan masih banyak experience yang pengen aku coba, Ya. masih juga Peluang banyak ya. peluang banyak, masih pengen banyak belajar. Jadi kan kalau misalkan udah saklek di entertain tuh agak maksudnya agak kesibukan di situ udah mulai agak susah nyoba-nyoba hal lain gitu kan dibanding dulu. Jadi dulu tuh lebih ke les banyak banget sih kalau aku ya Pak ya. Iya aku lesin. Gimnastik, ada berenang juga, Bahasa ada Inggris basket, dan bahasa Inggris lain-lain, semua dilesin. semuanya Jadi dilesin. biar coba semua hal dulu, setelah SMA baru Mana yang dipilih? entertain. Semua anak tuh kan 5 anak nih. 5-5-nya tuh apakah oke kamu coba ini, kamu les ini, kamu cobain les ini itu. Semuanya begitu. Nggak, kita ini sebagai orang tua cuma bisa ngasih bekal sebenarnya. Bekal untuk mereka nanti. Karena kita yakin segala sesuatu yang kita kasih bekal-bekal ini suatu saat nanti akan bermanfaat untuk mereka gitu. Udah pasti. Udah pasti gitu. Cuma kan Udah pasti. zaman sekarang ini mungkin orang banyak berpikir gini, oh investasi gue adalah tanah, investasi gue adalah mungkin gedung rumah banyak gitu. iya. Gue enggak, investasi gue adalah ilmu buat anak-anak gitu. Iya. Ilmu buat anak-anak apa? Karena kalau gue ngasih rumah gitu tanpa gue kasih ilmu, 10 rumah pun akan habis dijual sama mereka gitu. Karena nggak ada ilmunya gitu. Betul. Tapi kalau gue kasih ilmu, walaupun gue gak kasih rumah, insya Allah mereka nanti bisa beli 10 rumah tanpa harus gue kasih gitu. Betul. Maaf, ini agak sedikit sensitif. Dengan 5 anak, kita tahu pengeluaran kalau zaman sekarang begitu besar sekali. Termasuk juga investasi pendidikan, asuransi, pun juga pengennya memberikan yang terbaik, anak les ini, les itu. Seberapa sering Fadli sebagai seorang ayah mengorbankan keinginan dirinya sendiri supaya anak-anak bisa mendapatkan yang terbaik? Sering banget sih. Sering banget, maksudnya gini. Kalau kita memikirkan, kita nih sebagai orang tua nggak bisa ego gitu. Ego dalam arti, gue mau begini, gue mau begitu, mau begini, enggak. Gue sebagai orang tua, gue punya tanggung jawab gitu. Tanggung jawab bagaimana sebenarnya ini anak-anak gue ini harus jadi orang hebat semua gitu. Jangan cuma gue karena ego gue pengen jalan-jalan ke luar negeri sananya gitu. Iya, Gue pengen akhirnya ngerasain di melontarkan. pengen liburan dan lain-lain. Tapi anak gue semuanya di rumah yang nggak punya nol gitu loh, nggak punya apa-apa di dalam otaknya nggak ada isian gitu. Gue nggak mau gitu. Gue lebih baik gue mengorbankan semuanya. Insya Allah nanti kalau misalnya mereka udah jadi orang, gue bisa jalan-jalan juga kok nanti gitu. Iya. Tapi nggak sekarang gitu loh. Tapi itulah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat buat semua orang ya. Jadi ketika kita sudah nggak ada manfaatnya anak-anak kita bisa jadi orang. Bener. Kan banyak keegoisan orang tua. tua. Terkadang mereka memilih untuk Harus gini, harus kegiatan gitu, sendiri. harus gitu. Iya. Tanpa memperhatikan Tanpa anak, ya. memperhatikan anak ya. Tapi lihatlah misalnya Z salah satu contohnya. Dia sekarang ya kita tahu terjun ke dunia hiburan pun juga untuk menjajal bidang lainnya. Kita masih lihat ya. Banjir tawaran akting usai lulus dari JKT48, Z Asadel ingin perankan karakter ini. Nah itu sayang. Jadi terjun ke dunia acting, pengennya tuh peran yang seperti apa yang kamu perankan? Peran sebenarnya dulu aku pengen banget main action, tapi baru banget kesampaian. Jadi looking forward sih aku pengen banget justru main horor lagi. Karena film pertama aku tuh kan horor. Tapi aku jadi hantunya. Sekarang aku pengen banget main horor lagi tapi bukan jadi hantunya gitu. Karena Horor ya? iya karena aku suka banget film horor. Oke. Jadi setiap aku nonton film horor tuh aku ngerasa kayak adrenalin aku tuh aku tuh harus maksa diri aku supaya berani gitu loh. Iya, iya. Jadi aku pengen banget lagi main horor lagi juga karena aku penasaran banget sih sama ya film-film horor Indonesia kan bagus-bagus. Iya. Gak usah nunggu casting, Om Karen jadi produser film horor. Judulnya Penunggu Salon. Berarti hantunya hantu kerimbat. Terus? Hantu kerimbat. Pas adegan yang mau jadi setannya kan misalkan ininya ya, karannya sutradaranya ya. Terus nanti tiba-tiba pas malam-malam kamu lagi nyisir-nyisir begini.
Nek, mau diapa? Harus nek ya, hantunya harus Karena ngomong kan nek. salon, Oh jadi ada salon. Iya iya. Tapi Zi kalau dari papa, kalau nggak dari mama sendiri ada aturan tersendiri nggak kalau terjun ke dunia hiburan kan kamu juga lagi kuliah nih, misalnya ada syarat-syarat khususnya? Kalau syarat-syarat khusus pasti kan orang tua pengen yang terbaik. Jadi lebih ke membatasi. lah gitu Iya, aku nurut. Tapi aku lebih senangnya karena mama papa tuh ada trustnya juga. Jadi nggak membatasi aku banget lah. Mungkin bukan ngelarang tapi kayak membebaskan aku, cuman lebih ke memberikan aku batasan-batasan, mengarahkan aja gitu. Ya paling juga membatasi papanya, Zi ada adegannya, awas sih jangan yang ini ya, macam-macam adegannya ya. Oh iya pak, aku udah dari awal udah screening dulu, aku tahu kalau papa nggak mau gitu. Jadi dia udah punya rem sendiri juga, jadi makanya kita trust banget sama dia, udah lepas dia udah tahu batasan-batasan mana yang harus dia iyain, yang mana dia enggakin gitu. Tapi film-film genre, maksudnya film kayak gimana, mama papa juga bukan yang kayak ngelarang, jangan itu, jangan itu. Mereka pasti kayak tahu aku akan menghadapinya seperti apa, mereka lebih ke support kayak, oh iya itu bagus, oh ini. Paling aku diskusi aja sama mama papa, nanya-nanya kayak, pak kalau ini menurut papa gimana gitu-gitu. Gitu aja sih. Ya, Zi nanti rambutnya panjangin sayang. Kenapa? Tapi pendek juga cantik. Ini baru karena kan seneng aja dipotong kalau pendek itu kemarin karena film. Iya, Biasanya rambutnya panjang. Biasanya rambutnya panjang, pokoknya film potong di bawah kuping. Iya, rambutnya lama. tuntutan perannya. Pokoknya buat Zi dan juga Atir kita berharap yang terbaik buat Iya. karir Amin. kalian, termasuk juga buat 3 buah hati lainnya dari seorang Amin, Fadli. amin. Dan semoga kalian ingat bahwa tentu saja pengorbanan orang tua kalian ingin memberikan yang terbaik, semoga kalian juga bisa memberikan yang terbaik atas pengorbanan mereka. Kita akan kembali saat lagi, Amin. tetap di pagi-pagi hari.